Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi yang ketiga, yaitu adalah tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran agama Islam yang merupakan sumber hukum yang pertama dan utama bagi Islam. Sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, Al-Quran berisikan ajaran-ajaran yang sangat lengkap dan juga sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, baik bersifat global dan juga sifat yang tafsil atau secara detailnya. Jadi di dalam Al-Quran itu menjelaskan suatu banyak hal, ada yang dijelaskan secara umum, ada juga dijelaskan rinciannya. Dan di sini ada contohnya yang menguatkan bahwasanya kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu adalah surat Ali Imran ayat 103, ya, yang di situ diartikan, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, agama Islam maksudnya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, dalam ayat ini menekankan pada lafal bihablillah, yaitu adalah mengisyaratkan kepada umat manusia untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran atau sumber yang utama bagi ajaran agama Islam. Iya. Dan juga selanjutnya ada contoh di surat An-Nisa ayat 59, di mana di sini menjelaskan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Allah, Rasulullah, dan juga ulil amri, ya. Nah, jadi di sini diartikan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, di sini adalah mengenai Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, kemudian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat kemudian, yang demikian itu lebih utama dan juga lebih baik akibatnya. Ya, di dalam riwayat Al-Bukhari dalam ayat ini itu bersumber dari Ibnu Abbas. Ini berkaitan tentang asbabun nuzulnya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya di sini turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah. Nah, di sini ketika diutus oleh Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan. Nah, pada saat itu Abdullah marah-marah kepada para pasukannya, kemudian menyalakan api unggun yang sangat besar, dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk meloncat ke dalam api unggun tersebut. Ya, ada yang bersih teguh untuk tidak mau melompat, ada juga yang hampir mau melompat. Nah, sekiranya ayat ini diturunkan itu apabila sebelum peristiwa ini terjadi, maka ayat ini itu dikhususkan untuk mentaati Abdullah. Nah, dan sekiranya turun sesudahnya, maka ayat ini dapat ditafsirkan adalah berdasarkan hadis yang telah diketahui bahwasanya yang wajib ditaati itu adalah suatu hal-hal yang dalam situasi kebaikan. Maksudnya di sini adalah mentaati untuk hal-hal yang bersifat untuk kebaikan. Sedangkan menurut Jarir, ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir yang melindungi seorang tawanan. Nah, dan di sini Ammar bin Yasir ini padahal dia tidak mendapatkan perintah dari pimpinannya yang saat itu adalah Khalid bin Walid, ya, sehingga mereka pun berselisih, ya. Dan selanjutnya, nah, ayat tersebut, ya, terdapat perintah untuk kedua ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Allah. Maksudnya di sini adalah mentaati ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam ayat tersebut disiratkan bahwasanya Al-Quran itu menempati kedudukan yang paling utama dan pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan dari umat Islam. Di samping Al-Quran juga terkandung maksud untuk menjelaskan, ya, atau mendasarkan pada hadis atau sunnah Rasulullah sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam adalah
mengembalikan semuanya permasalahan yang ada itu kepada sumber yang pertama, yaitu adalah Al-Quran, dan kemudian pada sumber yang kedua yaitu adalah hadis atau sunnah dari Rasulullah. Demikianlah maka akan tercapailah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi poin utamanya adalah sumber dari agama Islam, sumber ajaran agama Islam itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan sumber dari Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Dan kemudian yang kedua adalah berdasarkan hadis atau sunnah Rasulullah yang kemarin ada dibagi menjadi beberapa, seperti hanya hadis Qudsi, hadis Nabawi yang sebelumnya. Kalau hadis Nabawi dibagi menjadi beberapa hal, ada hadis kauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis hamiyah. Nah, seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah berdasarkan pendapatnya para ulama. Nah, di sini adalah tujuan dan fungsi dari Al-Quran. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, di sini adalah petunjuk bagi umat manusia ini bertahap jadi 3 hal, yaitu adalah hubungan antara kita manusia dengan Sang Pencipta, hablum minallah, kemudian hablum minannas, ya. Terciptanya petunjuk bagi sesama umat manusia, kita harus seperti apa, seperti hanya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan silaturahmi, seperti itu. Kemudian ada juga tentang petunjuk bagi manusia, bagaimana harus melakukan sesuatu itu untuk alam sekitarnya. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Di sini ada 2 hal yang perlu ditekankan, adalah mujmal dan juga tafsil. Maksudnya di sini adalah hal pokok tersebut dijelaskan secara mujmal, itu maksudnya adalah secara umum, atau tafsil, maksudnya adalah secara perincinya, suatu hal yang dijelaskan secara umum dan terperincinya. Nah, terus kemudian di Al-Quran ini tujuan yang lainnya adalah sebagai peringatan maupun pembelajaran, ya, yang dapat kita ambil dari kisah umat-umat terdahulu, dan juga di dalam Al-Quran terdapat suatu janji dan juga ancaman di dalamnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Al-Quran ini berfungsi sebagai mukjizat Rasulullah, ya, yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah ini adalah memang benar-benar utusan dari Allah. Dan kemudian selain itu juga berfungsi sebagai ijaz, ya. Dahulu pernah kita bahas bagaimana Al-Quran ini adalah menunjukkan kepada mereka yang tidak percaya bahwasanya mereka itu tidak bisa membuat suatu hal yang sama, mau bahkan menandingi dari betapa sempurnanya Al-Quran ini. Dan yang selanjutnya adalah Al-Quran ini menggantikan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Selain Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, tapi Al-Quran ini juga memiliki sifat menggantikan kitab yang sebelumnya. Jadi aturan hukum yang terbaru adalah Al-Quran, dan yang bersifat selamanya. Ya, alhamdulillah materi kali ini sangat simpel sekali, ya. Untuk bab ketiga sudah selesai. Jangan lupa nantikan kuisnya. Untuk tugasnya mohon untuk diselesaikan. Dan terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.